Komsel kali ini melalui live streaming bahwa tetap kita semua memakai tema yaitu collaboration atau kolaborasi supaya bisa terjadi terwujudkan atau dijalankan kolaborasi itu kita membutuhkan konsolidasi dan bisa sinergi juga bekerja sama tim itu harus sebagai anak Tuhan. Saya sebagai ayat renungan yang singkat ini untuk Komsel tentang kolaborasi, buka Alkitab saudara di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai dengan 25 yang berbunyi demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat berikutnya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama kita diminta untuk consolidation atau konsolidasi. Ya, dalam Ibrani pasal 10 ayat 22, yang pertama ini dikatakan karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Begitu mengasihinya Tuhan kita Yesus Kristus mau berkorban, dia mati di atas kayu salib, sebelumnya dianiaya, dicambuk dan segalanya. Seharusnya kita yang dicambuk, tetapi Tuhan mengambil semuanya itu, dosa-dosa kita. Maka firman Tuhan mengatakan kita dibersihkan dengan air yang murni. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan tulus, dengan rela hati. Kita bersama-sama melakukan komsel, komunitas sel, saling sharing, saling membangun menjadi tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita bersama-sama dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita semua bisa bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kita harus sinergi. Ada kesepakatan, ada kebersamaannya. Maka dikatakan marilah kita teguh berpegang, bersama-sama berpegang, tidak goyah iman kita, tetap percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dikatakan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita ada pengharapan. Kita hidup di dunia ini keadaan yang sangat kacau oleh karena virus COVID-19, tetapi kita harus maju terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita ada pengharapan. Kita ada hidup kekal, hidup yang begitu damai, hidup yang begitu sukacita. Dikatakan indah pada waktunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menjanjikannya itu setia. Dia menyertai. Pada saat dia naik, dia menurunkan, mencurahkan rohnya, Roh Kudus, supaya tinggal bersama-sama dengan kita.
kita bukan anak yatim, tetapi kita disertai oleh Tuhan. Ya, sudah katakan amin. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kita berbicara tentang teamwork. Tadi sinergi kita harus bisa bersama-sama menyesuaikan, memberikan suatu kesepakatan, kita saling mengingatkan, kita harus berpegang teguh, tidak mudah berubah, ya, pada pengakuan tentang pengharapan kita, yaitu keselamatan, hidup kekal, upah yang besar di dalam kerajaan surga, mahkota yang lengkap, ya, dan kita diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus itu yang mengasihi kita, yang memberikan kasih karunia dan anugerahnya, itu setia terhadap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka yang ketiga harus kita bekerja sama, bekerja teamwork, ya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, di sini dan marilah kita saling, kita ngajak kerjasama, ngajak tim, bukan Superman, tetapi super tim. Mengajak saling bersama-sama memperhatikan supaya kita saling mendorong, enggak saling tarik menarik. Dulu masih musim yaitu ada semua menyampaikan yaitu kepiting Filipin, ya, itu kalau ditaruh nampan, ditaruh di tempe, itu satu naik ditarik yang lainnya. Ayo kita menjadi anak Tuhan, jangan saling menarik menjatuhkan, tetapi saling mendorong, ya, katakan ayo saling mendorong untuk maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus saling mendorong dalam kasih. Saudara kita yang memiliki kesalahan sama kita, mungkin tidak mengenakkan, mungkin mengganggu kita, tetapi dengan kasih kita mendorong untuk maju, untuk pertobatan, merubah hidupnya, sama-sama saling mengasihi, ya, saling dan dalam pekerjaan yang baik. Supaya apa? Supaya kita saling maju bersama-sama, sinergi untuk maju lebih baik, ya. Kita sehati, sepikir, seia, sekata untuk bekerja yang baik, untuk lebih maju, lebih dahsyat dari yang sebelumnya, karena kita sinergi dan kita teamwork dan kita ada konsolidasi. Nah, saya tutup ayat renungan yang sangat singkat ini sebagai penutup. Ada dua jenis orang yang menyikapi tentang ibadah, ya. Yang ibadah kita saling mendukung, saling mendorong, saling memajukan, saling giat beribadah. Di sini di ayat 25, Ibrani pasal 10 ayat 25, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Intinya, Anda jangan masuk tipe yang ini, tipe yang seperti biasanya dibiasakan oleh beberapa orang. Dibiasakan oleh beberapa orang. Anda jangan masuk tipe yang ini. Jenis ini tidak memiliki kemauan dan keinginan kolaborasi atau collaboration. Karena orang jenis ini, saudaraku, orang yang saling menjatuhkan, orang yang mau hidup sendiri. Saya katakan dengan teman-teman hamba Tuhan, gembala, jangan khawatir. Gembalakanlah domba-domba yang dititipkan kepada saudara untuk supaya membawa ke makanan yang rumput yang hijau. Kita selesai COVID-19, kita ibadah di gedung, kalau kita diberi makanan yang rumput yang hijau, firman yang benar-benar untuk membangun bersama-sama, ya, kolaborasi, kita akan haus, akan datang semua dengan kandang yang lama, kandang yang sudah dipersediakan, kita kembali lagi, enggak tercerai-berai. Karena apa? Kita tidak jenis yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Nah, saudaraku, tetapi Anda dan saya, tolong diingat, harus masuk yang jenis ini, yaitu tetapi marilah kita saling menasehati, mengingatkan, memotivasi untuk ibadah kembali di gedung gereja bersama-sama. Karena ibadah itu menjalankan
ya, menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuji, ya, pergi dari rumah, berkorban untuk datang, waktu dan segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semakin giat melakukannya, kita mendorong saking itu kalau nggak ada perjumpaan karena ada hanya cuman live streaming di rumah terus, tidak ada saling mendorong, saling menasehati, saling melakukan, ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hati-hati menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebentar lagi Tuhan datang, hati-hati saudaraku. Ayo ya, kita harus saling menasehati, saling giat melakukannya, saling memberkati, saling tolong menolong, saling kepedulian. Ayo, karena kita ada kolaborasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bahas dalam Komsel. Ayo kita doa sebelum Anda bahas dengan keluarga atau dengan saudara atau anak dan orang tua. Tuhan, terima kasih atas renungan Komsel yang sangat singkat ini untuk kami bahas supaya menjadi rema, menjadi pimpinan hidup kami, matrekan dalam kehidupan anakmu masing-masing supaya kami dapat membahas, menyadari bahwa ibadah itu berkumpul bersama-sama di suatu tempat, yaitu gedung gereja itu dibutuhkan, saling mendukung, saling mendorong, saling mengajak maju untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, matrekan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat berkomsel.